Hai sanak-sanaku dimanapun kalian semua berada, salam bading sanakan. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film yang menceritakan tentang seseorang yang telah meninggal namun hidup lagi, dan ini disebut dengan mati suri. Dan film ini berjudul, di awal film kita diperlihatkan dengan Natasha yang sedang terbaring koma, dan di sini dia pun dinyatakan meninggal dunia. Dan ketika dia ingin dibawa ke kamar mayat oleh petugas kan, tiba-tiba di sini Natasha bangun dan langsung duduk. Itu membuat para petugas takut dan pergi meninggalkan mayat hidup ini. Scene berganti, kita diperlihatkan di sini Ichi sedang menangis dan mengenang masa-masa indah bersama sahabatnya Natasha yang telah meninggal. Namun tiba-tiba Ichi melihat hantu Natasha yang berada di depan asramanya. Ichi pun segera berlari dan menceritakan apa yang telah dilihatnya kepada sahabatnya yang lain. Secara tiba-tiba ternyata Natasha telah berada di dalam asrama itu. Di sini Natasha berkata bahwa dia belum mati dan dia bukan hantu. Dan si Endut pun ngecek kaki Natasha yang masih nampak di tanah. Di sini Ichis berkata kalau Natasha emang bukan hantu, kenapa barusan dia melihat Natasha di depan asrama itu menunduk-nunduk aja gitu kan, kayak hantu dan menakutkan. Di sini Natasha berkata kepada Ichis bahwa saat dia berada di depan asrama, dia tadi mencari gelang persahabatannya yang terjatuh saat dia dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya di sini pun mereka senang karena Natasha gitu nggak jadi mati dan mereka pun berbahagia. Keesokan harinya Natasha pun sekolah seperti mana biasanya. Dan di sini kita diperlihatkan keadaan sekolahnya Natasha. Dan di sini ada seorang pria yang sangat diidolakan para wanita, namanya adalah Al. Namun Al sangat menyukai dan memendam rasa kepada Natasha. Di dalam WC gitu kan, dalam kamar mandi, tiba-tiba Natasha mendengar suara temannya yang sedang menangis. Di sini ketika temannya tersebut pun pergi, Natasha kembali membuka kamar mandi. Ternyata Natasha melihat ada sosok hantu di dalam kamar mandi tersebut. Natasha pun takut dan pergi dari situ. Ketika sedang upacara gitu, tiba-tiba ada seorang wanita yang melompat dari atap gedung sekolah mereka. Dan wanita ini merupakan teman Natasha yang tadi dilihatnya di dalam WC itu. Di sini Natasha pun menceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada teman-temannya, bahwa dia melihat hantu sebelum wanita tersebut memutuskan untuk mati atau mengakhiri hidupnya. Scene berganti ketika Natasha sedang asik-asik duduk itu kan, tiba-tiba datang di sini Dinda dengan gengnya. Dinda ini merupakan mantan dari Al, dan tidak berapa lama Al pun datang dan mengajak Natasha untuk pergi jalan-jalan nanti malam bersamanya. Namun Natasha menolaknya karena tak mau berurusan dengan Adinda dan gengnya. Di suatu malam Ichis melihat ada bayangan atau sosok putih. Di sini Ichis pun ketakutan. Ternyata ini cuma ibu asrama yang sedang menjemur pakaian. Scene berganti di suatu malam ketika Natasha sedang belajar, tiba-tiba dia dikagetkan dengan penampakan sosok hantu kecil. Di sini Natasha pun segera mengeceknya, namun di sini hantu tersebut telah hilang. Dan ketika mereka sedang melihat-lihat gitu kan, ternyata anak kecil tersebut sedang berada di belakang penjaga asrama. Dan anak kecil itu selalu mengikuti kemanapun sang penjaga asrama itu pergi. Di sini cuma Natasha yang bisa melihat hantu, sementara teman-temannya tidak bisa. Keesokan harinya ketika sedang sarapan pagi, tiba-tiba di sini ada dikasih informasi bahwa penjaga asrama mereka telah meninggal dunia. Di sini Natasha dan teman-temannya pun ngelayat di rumah tersebut. Ternyata Natasha melihat hantu kecil tadi, ada fotonya terletak di atas meja. Dan ternyata bocil itu adalah anak dari penjaga asrama yang meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi di sini Natasha pun menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia tahu kapan seseorang itu akan mati, karena sebelum orang mati gitu ada hantu yang mengikutinya. Namun di sini Ichis dan teman-temannya yang lain itu tidak percaya dengan apa yang diomongkan Natasha. Mereka menganggap Natasha cuma bohong aja. Dan Ichis berkata bahwa tidak ada yang tahu
kapan seseorang akan mati. Ketika mereka di dalam kelas sedang belajar gitu kan, tiba-tiba Natasha melihat hantu gadis bocil yang berada di belakang gurunya. Di sini Natasha pun ketakutan dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada Ichis. Di sini Ichis tidak percaya dan mereka pun akhirnya berisik kan. Ketika itu gurunya pun marah dan menyuruh Ichis untuk keluar dari kelasnya. Ichis pun pergi keluar untuk menikmati hukumannya. Scene berganti, di sini teman Ichis yang bernama Padma sedang membagi undangan untuk ulang tahunnya nanti malam dan menyuruh teman-temannya hadir di acara tersebut. Jadi semua teman diundang oleh Padma untuk supaya datang ke pestanya nanti malam. Di sini akhirnya Dinda menemui Al dan mengajak Al untuk ikut ke pesta itu bersamanya. Namun Al menolak ajakan Dinda. Al pun pergi menemui Wilona dan mengajak Wilona untuk ikut ke pesta itu dengannya. Di sini mereka pun menyetujui hal itu. Malam yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Ini adalah malam di mana pesta ulang tahun temannya itu. Di sini Ichis pergi menggunakan ojek online sementara Natasha dijemput oleh Al. Di sini mereka masih malu-malu gitu padahal mereka sama-sama saling suka. Namun masih memendam rasa. Ketika sampai gitu kan, Al mengasih hadiah kepada Natasha untuk Natasha dan Al pun pergi untuk memarkirkan motornya. Tiba-tiba Natasha melihat hantu mengikuti Al. Di sini Natasha pun takut dan segera menceritakan kepada teman-temannya bahwa Al malam ini pasti akan mati. Sementara itu Adinda datang menemui Natasha dan di sini Adinda meminta hadiah tersebut. Namun Natasha berkata bahwa itu haknya karena Al memberikannya kepada dirinya dan Natasha pun pergi meninggalkan Adinda. Dan tiba-tiba Al datang menemui Natasha. Di sini Al berkata bahwa dia ingin balapan liar. Natasha pun segera pergi menyusul Al untuk melarang Al pergi ke tempat itu. Dan di sini Natasha pun berkata kepada Al bahwa apabila Al balapan gitu kan, Al bisa mati. Namun Al tidak percaya dengan hal itu. Al pun tetap pergi untuk balapan liar. Natasha pun dengan sahabatnya menyusul Al ke tempat balapan itu. Di sini Ichis berkata bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan Wilona tidak tahu kapan orang akan mati. Jadi tenang aja gitu. Namun Wilona tetap bersikeras bahwa Al akan mati. Dan Al pun tiba. Di sini Al berhasil memenangkan pertandingan itu. Al sampai dengan selamat sehat walafiat. Di sini Ichis pun semakin tidak percaya dengan apa yang diomongkan oleh Natasha. Ketika mereka menunggu Al gitu kan di pinggir jalan, Al pun mendatangi mereka. Tiba-tiba Al ditabrak oleh truk. Dan ini terjadi tabrak lari. Dan Al pun tewas seketika. Natasha pun bersedih di sini sambil melihat hadiah pemberian dari Al. Di malam harinya di sini mereka sedang berbincang-bincang tentang apa yang dikatakan oleh Natasha. Dan di sini Ichis berkata bahwa kalau emang benar gitu kan apabila orang mati terus ada hantu yang mengikutinya, lantas hantu bocil wanita yang dilihat oleh Natasha itu apa gitu kan, dan tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang mati pada saat itu. Dan di sini Natasha pun berkata bahwa dia tidak tahu tentang anak kecil itu sedang mencari siapa. Di sini Ichis pun segera menghubungi ibunya dan bertanya kepada ibunya apakah ada di keluarganya gadis bocil yang meninggal. Ternyata ibunya berkata bahwa Ichis mempunyai gadis bocil yang meninggal. Ichis pun panik segera menemui sahabatnya dan meminta tolong kepada sahabatnya, tolong selamatkan hidupnya karena dia memiliki gadis bocil yang telah meninggal dan mungkin saja gadis itu datang mencarinya dan ingin menjemputnya. Keesokan harinya di sekolah, di sini Natasha melihat bocil itu lagi gitu kan. Di sini Natasha pun ketakutan dan di malam harinya ketika Natasha terbangun, Natasha melihat Ichis sedang tidur dengan gadis bocil itu. Dan di sini Natasha pun segera membangunkan teman-temannya dan berkata bahwa mereka harus menyelamatkan hidup Ichis. Di sini mereka pun ingin melakukan atau melindungi Ichis tanpa sepengetahuan Ichis.
Kalau Ichis tahu kan nanti Ichis ketakutan gitu. Jadi mereka selalu menjaga Ichis dari bahaya yang bisa membunuh Ichis, dari sendok, gunting, apapun mereka amankan dari Ichis. Mereka tidak mau Ichis mati. Jadi di sini mereka selalu menjaga Ichis kemanapun Ichis pergi. Mereka selalu mengamankan tempat itu. Di suatu malam mereka pun mencari informasi di internet apakah ada seseorang yang bisa menunda kematian, dan mereka pun menemukan, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat itu dan meminta agar orang itu bisa menyelamatkan Ichis. Dan rumah tersebut pun sangat jauh, mereka pun harus berjuang ke tempat itu, dan ketika sampai di situ mereka pun diberikan air oleh orang pintar. Dan orang pintar itu menyuruh agar air itu diminumkan kepada Ichis. Ketika Natasha membuat air itu ke dalam gelas, tiba-tiba di sini Natasha diganggu oleh Adinda dan gelas itu pun pecah. Natasha pun marah dan di sini mereka pun berkelahi dan Natasha terjatuh. Di sini kepala Natasha terluka. Mengetahui hal itu, Ichis pun segera mengambilkan kotak P3K untuk menyembuhkan luka Natasha. Ichis pun terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Akhirnya Ichis dilarikan ke rumah sakit. Ichis pun memerlukan perawatan di rumah sakit itu. Di sini Ichis berkata kepada teman-temannya bahwa dia baik-baik saja, jadi tidak usah mengkhawatirkannya gitu kan. Namun di sini Natasha dan teman-teman yang lain itu tahu bahwa Ichis akan segera mati. Dia pun menemui seseorang yang menurut informasi orang ini juga bisa melihat apabila ada yang mau mati. Ketika sampai di rumah, Natasha terkejut karena wanita ini itu telah buta. Dan di sini wanita ini pun menjelaskan bahwa dulu dia tahu kapan seseorang akan mati, namun dia merasa takut dan akhirnya dia membutakan kedua matanya. Di sini dia pun berkata bahwa tidak ada yang bisa mencegah seseorang untuk mati. Jadi tidak ada temuan atau alat apapun berupa air atau apapun yang bisa mencegah dari kematian. Natasha pun segera pergi ke rumah sakit kembali untuk menemui Ichis. Di sini Natasha melihat Ichis yang sudah terlihat bugar gitu kan. Di sini Ichis memberikan gelang persahabatannya kepada Natasha. Ichis berkata dia takut kalau gelang itu kotor, kena tanah atau apa nantinya. Di sini Natasha pun menerima gelang tersebut. Namun tiba-tiba teman sahabat mereka itu datang sambil menangis dan berkata bahwa Ichis telah meninggal. Dan di sini Natasha sadar bahwa yang dilihatnya tadi adalah rohnya Ichis. Dan film pun berakhir. Salam Bading Sanakan.